Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat semuanya, kita akan kembali belajar kepada budidaya tanaman terkait materi pemeliharaan tanaman. Subjudul pengairan dan pemupukan. Kita ketahui bahwa pengairan adalah salah satu tahapan budidaya yang sangat penting dalam pemeliharaan tanaman. Karena pengairan ini sangat menentukan keberhasilan suatu budidaya tanaman, mengingat pentingnya peranan air bagi tanaman. Nah, berdasarkan jumlah, kondisi lahan, kebutuhan bagi tanaman, serta teknologi dan cara pemberian air, maka dapat dilakukan ya pengairan ini dalam beberapa tahapan. Ada gravitasi, bawah permukaan, permukaan, siraman, dan tetesan. Kita bahas satu-satu. Pengairan secara gravitasi itu merupakan pemberian air yang menggunakan gaya gravitasi dengan mengalirkan air dari sumber yang lebih tinggi ke tempat yang membutuhkan yang posisinya lebih rendah daripada sumber, sehingga air itu akan mengalir secara alami turun ke bawah. Dan ini adalah yang paling sering digunakan ya di daerah-daerah pegunungan biasanya. Yang kedua adalah pengairan secara bawah permukaan atau subsurface irrigation, yaitu pemberian air yang langsung diberikan ke daerah perakaran tanaman. Metode ini memberikan air ke bawah permukaan tanah dan biasanya melalui pipa atau parit. Kemudian yang ketiga adalah irigasi permukaan atau surface irrigation. Nah, metode ini memberikan air di atas permukaan tanah, contohnya melalui penggenangan, alur, atau batas. Ya, biasanya ini pada tanaman padi. Ya. Kemudian yang keempat adalah pengairan secara siraman atau sprinkler irrigation. Pengairan ini dilakukan dengan memberikan air melalui siraman atau pancaran pada areal tanaman, bisa secara alami atau secara teknologi ya. Secara alami menggunakan embrat misalnya atau gembor ya. Kalau secara teknologi yang kekinian bisa menggunakan sprinkler ya yang disambungkan melalui pipa-pipa yang kemudian disambungkan dengan pompa sehingga air itu mengalir dengan tekanan yang tinggi ya. Saya kira hasilnya adalah seperti hujan. Jadi menirukan proses hujan yang alami. Yang ketiga adalah pengairan secara tetesan atau drip irrigation, yakni dengan memberikan tetesan air langsung pada tanaman. Metode ini menggunakan pipa-pipa kecil atau selang yang ditempatkan di dekat akar tanaman untuk menyalurkan air. Air ini diberikan secara tetesan sehingga penggunaan air ini lebih efisien. Jadi sangat efisiensi dalam penggunaan airnya. Itu mengenai pengairan. Silahkan bisa dipilih metode apa yang paling cocok ya untuk tanaman kita yang sesuai tentunya. Kemudian setelah pengairan, langkah yang berikutnya di dalam pemeliharaan yang sangat penting juga adalah pemupukan. Apa itu pemupukan? Pemupukan itu adalah kegiatan menyediakan unsur hara atau makanan bagi tanaman. Jadi kegiatan penyediaan hara secara optimal sesuai kebutuhan tanaman. Kegiatan ini adalah suatu proses untuk memperbaiki atau memberikan unsur hara pada tanah. Dalam pemupukan ini ada faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jenis pupuk. Yang kedua adalah dosisnya. Yang ketiga adalah waktu dan teknik pemupukan. Jadi berapa jenisnya seperti apa? Apakah yang mengandung N saja atau yang mengandung K? Berapa takarannya sesuai kebutuhan tanaman dan kapan waktu pemberiannya serta bagaimana teknik pemupukannya. Pengertian dan fungsi pupuk. Teman-teman semuanya mungkin tahu ya, pupuk itu apa? Ya, pupuk itu adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara sebagai nutrisi bagi tanaman. Fungsinya adalah untuk menopang tumbuh kembang tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman ini ada beberapa macam. Ada yang dikenal unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, misalnya nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, atau NPK, Ca, Mgs. Unsur hara mikro ada unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, contohnya klor, besi atau Fe, Mn, mangan, Ze, seng, cupun atau tembaga, boron, dan molybdenum.
Ya, yang lainnya adalah ada unsur hara non esensial, misalnya Na, CoA, V, Si, dan Ni. Di sini kita pentingnya menjaga keseimbangan unsur hara. Kemudian perlu disampaikan juga mengenai klasifikasi pupuk. Jadi kita harus mengetahui klasifikasi pupuk berdasarkan satu asalnya, yaitu ada pupuk alam dan ada pupuk buatan. Yang kedua berdasarkan senyawana ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Ketiga berdasarkan bentuknya ada pupuk padat dan pupuk cair. Keempat berdasarkan jumlah unsur haranya ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang mengandung satu unsur hara makro. Kalau pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara makro. Berdasarkan aplikasinya, pupuk daun ada pupuk akar, yaitu pupuk yang diberikan di daun, kalau pupuk akar diberikan di akar. Kemudian berdasarkan pelepasan unsur haranya ada pupuk fast release dan pupuk slow release. Pupuk fast release atau yang cepat habis atau cepat hilang, dan pupuk slow release yang lambat habisnya. Dan ada berdasarkan reaksi fisiologisnya ada pupuk masam, ada pupuk basah, dan ada pupuk netral. Nah, ini contoh klasifikasi pupuk untuk anorganik atau pupuk buatan. Yang pertama ada pupuk urea. Pupuk urea adalah salah satu jenis dari unsur dari pupuk tunggal yang mengandung satu unsur hara makro yaitu nitrogen dengan kadarnya 45 sampai 56%. Artinya di dalam 100 kilo ada 45 kilo N dan atau 56 sampai 56 kilo N. Dia berwujud butiran kristal putih dan mudah larut dalam air, membuat daun lebih hijau dan mempercepat pertumbuhan. Yang kedua ada pupuk SP atau super fosfat. Kalau sekarang SP36, kalau dulu TSP. Dia mengandung fosfor. Ini cirinya sulit larut dalam air dan reaksinya lambat, memacu pertumbuhan akar dan pembentukan bunga. Yang ketiga adalah pupuk NPK. Pupuk ini adalah merupakan pupuk majemuk, terdiri dari 3 unsur hara makro yaitu NP dan K. NP dan K. Biasanya ada NPK Mutiara yaitu NPK 16 ada NPK Ponska yaitu NPK 15. Kemudian yang lainnya ada pupuk ZA. Ini juga salah satu pupuk tunggal yang mengandung 21,5% N. Ini lebih rendah daripada pupuk urea. Ya, mengandung amonium sulfat dan bersifat masam. Nah, yang lainnya ada juga yang lainnya seperti pupuk KCl yang mengandung kalium, ya, dan pupuk yang lainnya. Nah, kemudian tujuan pemupukan dan dampaknya bagi tanaman. Apa sih tujuan dari pemupukan? Tujuannya adalah teman sahabat semuanya adalah untuk menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Itu tujuan dari pemupukan. Yang kedua adalah memperbaiki struktur tanah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, dampak dari pemupukan ini terhadap produktivitas tanaman, satu adalah mempercepat pertumbuhan, yang kedua meningkatkan kualitas hasil panen, dan yang ketiga adalah meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Karena itu tanaman yang cukup makanan ya tentu akan lebih tahan terhadap hama dan terhadap serangan penyakit terutama. Faktor penentu jumlah pupuk yang dibutuhkan tanaman itu ada 3. Pertama adalah jenis tanamannya, kedua kesuburan tanah, dan yang ketiga adalah jenis pupuk. Kemudian kita akan bicara metode pemupukan. Ada beberapa metode, yaitu ada metode pemupukan melalui daun, dan yang kedua metode pemupukan melalui akar. Metode pemupukan melalui daun itu ada metodenya adalah penyemprotan atau spraying. Ini teknik aplikasinya. Pupuk dilarutkan dengan konsentrasi yang sangat rendah, kemudian disemprot langsung pada tahun menggunakan sprayer. Waktu yang tepat biasanya pagi atau sore hari. Dan hal yang harus diperhatikan adalah konsentrasi larutan tersebut harus sesuai dengan petunjuk kemasan. Yang kedua, semprotkan ke bagian punggung daun atau stomata. Yang ketiga, hindari menyemprot saat matahari terik atau akan hujan. Kelebihan dari metode ini, penyerapan nutrisi lebih cepat. Namun ada kekurangan, yaitu mudah tercuci oleh hujan, mudah habis. Kemudian yang kedua adalah metode pemupukan melalui akar. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah metode broadcasting atau disebar. Teknik aplikasinya, pupuk disebar secara merata pada permukaan tanah, disemprotkan langsung pada daun menggunakan sprayer. Jenis tanaman yang cocok biasanya tanaman dengan cerak tanam rapat seperti padi-padian atau kacang-kacangan. Padi atau kacang-kacangan. Dan juga ada tanaman dengan akar dangkal. Biasanya tanaman-tanaman sayuran ya, yang ditanamnya cukup rapat. Pertimbangan penggunaan metode ini yang pertama tanahnya memiliki kesuburan relatif baik, kemudian daya larut pupuk besar, dosis pemupukannya tinggi.
Kelebihan aplikasi ini adalah sangat mudah dipraktekkan, hemat waktu dan tenaga. Kekurangannya adalah potensi penguapannya tinggi, kemudian memacu pertumbuhan gulma. Kemudian metode pemukaan yang melalui akar itu ada metode larikan atau barisan, yaitu ada ring placement. Ring placement ini teknik aplikasi di mana pupuk ditaburkan pada larikan tanaman. Untuk tanaman tahunan biasanya ya pupuk ditabur melingkari tanaman biasanya ya, misalnya tanaman buah, yang kemudian setelah itu ditutup kembali dengan tanah. Nah, jenis tanaman yang cocok itu tadi ada tanaman tahunan atau kopi, kakao, teh, kelapa atau buah-buahan. Dan tanaman dengan jarak tanaman jarang. Sayuran juga bisa ya metode ini. Kemudian pertimbangan penggunaan di mana kesuburan tanah rendah, pupuk yang digunakan relatif sedikit dan tanaman dengan perkembangan akarnya sedikit. Kelebihannya pengambilan haranya lebih mudah dan kehilangan haranya berkurang. Metode pembukaan melalui akar yang ketiga yaitu metode lubang spot placement, di mana teknik aplikasinya membuat lubang sedalam 5-10 cm di samping tanaman, pupuk dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Jenis tanaman yang cocok adalah tanaman dengan jarak tanam lebar, contohnya jagung. Kemudian pertimbangan penggunaan di mana tanaman dengan sistem perakaran dalam, kemudian pupuk dengan dosis rendah. Kelebihan dari metode ini adalah pupuk tidak mudah menguap, kemudian aplikasi langsung dekat dengan akar tanaman, dan kekurangannya adalah waktu aplikasi lebih lama. Ya, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.